Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema yang menarik sekali, setiap diri adalah pemimpin. Dan sekali lagi terima kasih kepada para jemaah yang telah mengirimkan pertanyaan. Insya Allah ini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Kami persilakan penanya pertama dari Bapak Bejo Margowaluyo yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, mohon izin. Tema kali ini sangat menarik, yaitu setiap diri adalah pemimpin, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang telah juga tadi diangkat oleh Ustadz, dibacakan oleh Ustadz. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara tekstual, tidak semua orang begitu membaca hadis ini tahu maksudnya. Nah, mohon izin Ustadz untuk bisa menjabarkan dan menjelaskannya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang ini hadisnya luar biasa. Kita adalah pemimpin. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita harus menjadi orang yang amanah. Harus menjadi orang yang amanah. Satu, amanah kepada diri kita sendiri. Amanah kepada diri kita sendiri. Ini Allah berikan badan kita fisik, ya. Kemudian Allah ciptakan kita ini, maka kita harus amanah, jaga nih amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya jaga, matanya jaga, hatinya jaga. Nah, salah satunya latihannya dengan puasa. Puasa itu mampu mengendalikan diri. Tadi siapa yang Jumatan kumurnya 3, keluarnya 2? Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar gak? Pura-pura lemes. Itu sama seperti emak-emak kalau lagi naik motor, sennya kiri, beloknya kadang-kadang nggak ngesen belok, matiinnya di dalam garasi. Itu bukan ibu-ibu yang ada di sini, bukan. Itu yang di sana. Kalau ibu yang di sini semuanya bawa mobil, tapi belinya di minimarket, ya. Itu namanya mobil-mobilan dong, ya. Nggak, Bu, insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini amanah, kita mengendalikan diri kita sendiri, bisa nggak? Jadi kesuksesan Nabi itu mulai dari Nabi dulu. Nabi itu sukses dalam ibadahnya, dia juga menjadi panglima perang, menjadi pemimpin negara, kemudian juga memimpin keluarganya, dirinya, sukses dia. Dari diri ke keluarga umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak kita? Ini ngeri nih. Dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, mata, hati akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunain untuk apa? Tidaklah melangkah kaki kita nanti di akhirat kecuali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, tentang umurnya. Ini umur Bapak Ibu, ini kan rata-rata 17 lari nih, benar gak? Ya. Nah, ini kira-kira masih pada pemuda, semangatnya Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunain diri kita, umur kita buat apaan? Bapak Ibu buat apaan gunain? Kemudian juga harta kita gunakan untuk apa? Beli baju boleh nggak? Baju baru, alhamdulillah. Mobil baru dan sebagainya boleh. Tapi nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya berkah, ditanyanya gampang. Ibu beli apa aja boleh, tapi ditanyanya bisa. Kita beli pakaian buat apa? Buat ibadah, buat sholat, bener gak? Buat ke masjid, alhamdulillah. Bawa mobil, bawa motor dan sebagainya, silahkan. Tapi ke tempat yang baik. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman gak kita? Kalau bisa silahkan. Bahkan ada ulama yang memakai pakaiannya itu mahal. Kalau dirupiahkan kira-kira ratusan juta tuh, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita, umur kita ditanya, harta kita ditanya, ilmu kita ditanya. Ya, kalau harta ada dua, dari mana engkau dapatkan, halal atau haram.
kemudian digunain buat apaan, halal atau haram. Tahu tempe halal atau haram? Haram, makannya 3 bilangnya ya harus sesuai, harus latihan jujur, apalagi bulan Ramadan. Nah kemudian ditanyakan tentang fisik kita, anjismihi, matanya, telinganya, hatinya, langkahnya, bisa nggak kita kendalikan? Itu satu amanah pemimpin buat dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita amanah. Kemudian kita amanah nggak? Dititipkan siapa? Istri amanah nggak? Amanah dari mertuanya, benar nggak? Harus kita muliakan istri kita, benar nggak? Setuju nggak ibu? Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Salah satunya adalah terbaik buat istrinya. Saya tanya ibu-ibu, kalau ditinggal suami sedih nggak? Bapak-bapak kalau ditinggal istrinya seneng nggak? Karena bisa nikah lah. Enggak lah ya. Istrinya meninggal, akhirnya dilangkahin mayatnya supaya mungkin biar hidup lagi. Enggak, ini bunda, dia bicara dengan anaknya dulu, memberikan wasiat kepada ayah, kalau ayah mau nikah lagi langkahin dulu mayat bunda ya. Akhirnya dilangkahin setelah wafat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ibu panjang umur, suaminya panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Jadi istri adalah amanah. Bapak-bapak dikasih apa sama mertuanya? Rumah dikasih nggak? Anggap dikasih dah, ya kan? Mobil dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Lebih daripada itu, yang diberikan kepada kita laki-laki, anaknya daripada mertua kita, sesuatu yang paling disayang adalah anaknya yang dirawat dari kecil sampai besar diberikan kepada kita. Maka kita harus berbakti sama mertua kita. Ini amanah. Kemudian anak. Nih, tadi diri kita udah, sekarang orang lain. Anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen nggak anaknya hafal Quran? Mau nggak anaknya mencintai Nabi Muhammad SAW? Mau nggak? Mau. Kalau mau sesuai dong apa yang kita ajarkan. Sering bawa ke masjid, sekolahkannya juga di tempat-tempat islami yang diajarkan Quran dan sunnah. Jangan mimpi di siang bolong anak kita pengen hafal Quran, mau mencintai Nabi, tapi di sekolahkannya nggak pernah diajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang tua berbakti. Berapa lama sih umur orang tua kita? Kata Nabi, a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalluhum may yajuzu zalik. Kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu tidak banyak. Di sini ada usia yang 60, ada yang 70. Nggak usah angkat tangan, nunjuk-nunjukkan, lihat-lihatan, udah kelihatan. Nafasnya Senin Kemis, ya. Nggak lama orang tua kita juga akan wafat. Berbaktilah kepada orang tua dan mertua kita. Anak kita ini sabar, masih kecil, nanti juga besar. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Diri kita bagus, keluarga kita bagus. Saat kita dipilih menjadi pejabat yang baik. Siapakah pejabat yang baik itu? Yang kalian mencintainya, dia pun mencintai Anda. Yang kalian memuliakannya, dia pun memuliakan Anda. Kemudian yang dia mendoakan Anda dan Anda pun mendoakan dia. Masya Allah. Seburuk-buruk pejabat adalah rakyatnya melaknat, mengutuk pemimpinnya pun melaknat dan mengutuk rakyatnya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Yanti yang akan dijawab oleh Ujai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah yang dimaksud dengan pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Silakan Ujai. Iya, sebenarnya pertanyaan ini nggak beda jauh dengan apa yang ditanyakan. Poinnya sama, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ustadz Sayyid Qutub. Jadi sebagai penambahan bahwa yang namanya pemimpin di dalam Islam, sebagaimana apa yang memang dijelaskan di dalam hadis tadi, gitu ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, ya. Jadi setiap dari kita itu adalah pemimpin. Nah, kita ini kan masing-masing punya yang namanya apa ya, background sosial yang berbeda, bisa dikatakan gitu ya. Ada yang menjadi secara kasat mata RT, hansip,
RW, camat, sampai presiden kan gitu ya. Ada yang kemudian juga tukang dagang, ada juga yang pegawai, ada yang juga rumah tangga, bapak, ibu, anak juga begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya adalah setiap kalian dalam pandangan agama Islam ini sebetulnya adalah pemimpin. Minimal kalian memimpin diri kalian sendiri. Nah bagaimana tuh keterangannya? Salah satunya tadi apa yang disampaikan Ustadz Sayyid Qutb gitu. Karena kita ini masing-masing mempunyai pertanggungjawaban, tanggung jawab. Ya, makanya secara detail yang tadi pengen saya sampaikan sebenarnya gitu. Selain yang namanya penguasa, itu ada yang namanya suami. Itu juga sebenarnya udah disampaikan tuh. Suami menjadi pemimpin buat siapa? Buat istri sekaligus anak-anaknya, kan gitu. Maka dia bakal dimintain pertanggungjawabannya ntar nih, bagaimana ngurus anak lo, bagaimana ngurus bini lo gitu, bagaimana ngurus keluarga lo, adil apa kagak, bagus sama enggak, bertanggung jawab apa enggak sesuai dengan tuntutan syariat. Begitu pula istri gitu kan, bagaimana kemudian si istri ini ya menjadi istri, apakah dia soleha, apakah dia toleha, kan gitu. Sama itu belakangnya hahah juga, membeda depannya, yang atuh solehah, yang atuh toleha gitu ya. Begitupun dengan suami, soleh apa toleh gitu. Hah? Ini dia sedang menjalankan kepemimpinan buat dirinya dari apa yang memang menjadi latar belakang dia di alam dunia. Perempuan bagaimana ngurus anak gitu ya, bagaimana ngurus yang namanya duit laki gitu kan. Kira-kira nih duit laki umpamanya bagaimana dijalaninnya, jangan sampai kayak cerita punya bini gitu tapi dia punya duit, suaminya dikata duit apes. Kenapa duit apes? Bininya bilang, bang ini duit di bawah bantal, duit siapa bang? Kata lakinya duit apes. Emang kenapa bang kok duit apes? Ya udah gue umpetin masih ketemu juga melo. Namanya duit apes, jangan kebangetan pinter gitu ya. Nah jadi itu jadi istri soleha, begitupun jadi anak gitu kan, menjadi anak yang soleh dan soleha, dia bakal dimintain pertanggungjawabannya sampai dengan seterusnya. Kita ini punya yang namanya sebagai hamba pun begitu, sebagai hamba gitulah, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan dimintain pertanggungjawaban. Kalau tadi kan bahasanya baru hablum minan nas dah, terus ada hablum minallah kan begitu ya. Nah urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga tuh Pak dimintain pertanggungjawaban. Makanya kita punya kewajiban kudu apa kalau misalkan kita nyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kudu kenal kepada siapa yang kita sembah, bener apa kagak? Nah kalau misalkan bagaimana pertanyaannya, cara kenal Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Assalamualaikum, masih hidup nih? Bagaimana caranya kenal sama Allah Ta'ala? Ngaji, kenal diri lagi, ribet amat ngaji, betul nggak? Pahamin akidah kan gitu ya. Karena yang namanya ilmu akidah untuk apa itu Pak? Mengenal siapa yang kita sembah, betul. Dan ilmu akidah itu lebih penting. Cuman kadang-kadang orang zaman sekarang malah kagak ngerti, taunya Islam baik, tapi akidah dia kagak ngerti. Dia nggak paham siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana zatnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu mesti dipahamin. Assalamualaikum. Jelas. Terus kemudian juga syariat, bagaimana caranya sholat, iya kan? Ibu tiap hari sama bapak sholat nggak? Sholat apa enggak? Berapa rukun sholat? Rukun sholat ada berapa? 5. Lu kata rukun Islam, rukun sholat mesti tahu, ada yang bilang 13, ada yang bilang 17, apa aja perbedaannya, apa syarat sah sholat. Sampai kadang-kadang urusan yang namanya syarat sama rukunnya beda tuh bang, beda tuh syarat agung. Syarat sama rukun apa bedanya biasanya? Tahu apa enggak? Tahu. Rukun itu adanya di dalam pekerjaan rata-rata, adanya dalam sampai akhir pekerjaan. Kalau syarat itu rata-rata ya di luar pekerjaan. Kayak syarat sah sholat adanya di dalam apa di luar pekerjaan?
Salah satu syarat sah sholat apa? Islam. Ya emang orang Islam emang yang wudu. Syarat sah sholat adalah wudu adanya di dalam sholat apa di luar sholat? Nah, begitupun yang lainnya menghadap kiblat dan lain sebagainya, paham? Nyampe jadi ngaji pikir dan urusannya kita nih. Nanti ada gitu episode gitu, nanti kita angkat episode tentang sholat ya kita. Siap, luar siap, biasa. Baik, kita masih menyimpan lagi beberapa pertanyaan. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.